Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Hafid, halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan dengan nomor NIM akhir belakang 176. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan terkait proyek UAS saya untuk mata kuliah analisis industri. Jadi untuk kasus yang pertama ada dari Rasa IND. Jadi Rasa IND ini adalah perusahaan atau startup yang ingin masuk ke industri makanan rumahan yang saat ini sangat ramai oleh banyak pemain kecil dan ada lebih dari 75.000 usaha kuliner rumahan. Namun belum ada satupun yang benar-benar mendominasi pasar. Ini adalah peluang bagi Rasa IND untuk menjadi pelopor yang tumbuh cepat dan menjadi pemimpin pasar. Lalu selanjutnya adalah analisis struktur industri dengan menggunakan framework dari Porter 5 Force. Jadi yang pertama itu adalah ancaman pendatang baru. Jadi untuk ancaman pendatang baru ini tinggi karena siapapun dapat memulai bisnis makanan rumahan dengan modal yang kecil dan tidak ada hambatan besar untuk masuk ke pasar. Lalu selanjutnya adalah kekuatan pembeli atau kekuatan konsumen. Dan ini dapat dibilang cukup tinggi juga karena mereka punya banyak pilihan penjual dan umumnya sudah loyal kepada vendor yang berada di wilayahnya masing-masing. Lalu selanjutnya adalah kekuatan memasok. Ini dapat dikatakan cukup rendah karena bahan makanan seperti sayur, daging, dan juga bumbu dapur mudah ditemukan dan tersedia luas di pasar. Lalu selanjutnya adalah ancaman produk pengganti. Ini dapat dibilang tinggi karena konsumen dapat dengan mudah beralih ke makanan lain seperti makanan instan, makanan restoran, dan juga masak sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah persaingan sesama pemain. Ini dapat dibilang tinggi karena jumlah pemainnya sangat banyak dan tidak ada satupun yang menjadi pemain pasar. Persaingan harga dan kualitas menjadi sangat ketat seperti itu. Lalu kita beralih yang selanjutnya adalah ke strategi generik. Dan menurut saya strategi terbaik dalam industri dengan karakter seperti ini adalah dengan kombinasi yaitu differentiation dan juga fokus, yang dimana differentiation ini menawarkan keunikan dalam kualitas, kemasan, layanan, dan brand yang mudah diingat seperti itu. Lalu untuk yang fokusnya yaitu target pada segmen tertentu. Contohnya adalah keluarga muda, pekerja kantoran, lalu juga makanan sehat atau makanan tradisional identik. Lalu untuk langkah-langkah strategisnya, jadi yang pertama itu adalah kita menggunakan model warlaba atau kemitraan. Jadi Rasa IND ini tidak membuka dapur sendiri, melainkan mengajak mitra bergabung dan menjalankan dapur rumahan dengan sistem, merek, dan panduan dari Rasa IND. Jadi ini tuh seperti franchise, namun ini untuk kitchen digital gitu. Lalu selanjutnya adalah branding terpusat. Jadi semua mitra usaha menggunakan merek Rasa IND dan menciptakan identitas merek nasional. Jadi ini menciptakan identitas merek nasional seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah platform digital. Jadi aplikasi khusus untuk pemesanan, pelacakan, dan juga review, yang dimana ini akan memperkuat loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya adalah standarisasi produksi dan kualitas. Jadi sistem training dan SOP ini diwajibkan bagi mitra dapur rumahan seperti itu. Lalu selanjutnya menggunakan cloud kitchen dan titik distribusi tertentu agar pengiriman makanan ini dapat lebih cepat, efisien, dan juga hemat biaya. Lalu yang selanjutnya adalah strategic group creation dan mobility barriers. Jadi mobility barriers yang dapat dibangun Rasa IND, yang pertama itu adalah branding kuat. Jadi semua mitra pakai merek Rasa IND dengan kontrol kualitas dan promosi digital yang terpusat, sehingga dapat membangun loyalitas dan dikenal luas, tidak seperti penjual lokal biasa. Lalu yang selanjutnya adalah skala operasi. Jadi semakin banyak dapur yang bergabung, biaya produksi dan logistik ini akan menjadi lebih efisien, yang dimana ini adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh penjual rumahan. Lalu yang selanjutnya adalah platform teknologi. Jadi menggunakan aplikasi dan sistem internal untuk pemesanan, pelatihan, dan juga manajemen mitra, yang dimana ini butuh investasi besar sehingga sulit ditiru pemain kecil. Lalu yang selanjutnya adalah akses distribusi eksklusif, yang dimana Rasa IND dapat bekerja sama dengan platform besar seperti Tokopedia, Shopee Food, dan GrabFood, yang dimana ini akan memberi visibilitas yang lebih tinggi dari pesaing kecil seperti itu. Lalu selanjutnya adalah evolusi industri dan peluang strategis. Jadi industri ini berada di tahap pertumbuhan awal menuju kematangan, yang artinya Rasa IND ini harus yang pertama itu adalah belajar dari operasi harian.
Jadi Rasa Inde harus terus mengumpulkan pengalaman dari mitra, pelanggan, dan juga sistem untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Lalu yang selanjutnya adalah inovasi pemasaran. Jadi Rasa Inde dapat menggunakan promosi kreatif seperti video pendek, lalu juga konten edukatif, lalu juga kerja sama dengan influencer lokal. Lalu yang selanjutnya adalah ekspansi cepat dan terstandar. Lalu yang selanjutnya adalah perluas ke kota lain dengan SOP dan pelatihan agar semua dapur tetap konsisten dalam rasa dan layanan. Lalu yang terakhir adalah inovasi berkelanjutan. Jadi agar tidak mudah ditiru, terus Rasa Inde harus terus mengembangkan fitur aplikasi, variasi menu, dan juga pelayanan pelanggan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah estimasi, forecasting, dan modal. Jadi untuk yang pertama kita akan asumsi. Yang pertama itu adalah mitra awal, yaitu 50 dapur rumahan di 10 kota. Lalu modal awal per dapur yaitu 10 juta, yang dimana ini mencakup alat, bahan, dan juga pelatihan. Lalu yang selanjutnya adalah pendapatan harian per dapur, yaitu sebesar 500.000. Lalu hari operasional yaitu 25 hari per bulan. Lalu FII Rasa IND dari mitra yaitu sebesar 20%. Selanjutnya kita ke estimasi perhitungan modal awal. Yang pertama itu adalah modal dapur yaitu 50 kali 10 juta. Yang dimana 50 itu adalah 50 membuka 50 dapur dikali 10 juta dan hasilnya adalah 500 juta. Lalu yang selanjutnya adalah pengembangan aplikasi 1 kali 150. Jadi ini biaya 1 kali untuk membangun aplikasi dengan fitur pemesanan, pelacakan, review, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah tim manajemen dan marketing yaitu 100 juta per 3 bulan. Jadi ini untuk gaji dan efektivitas dan aktivitas pemasaran awal, yang dimana hanya 3 bulan karena setelah itu diharapkan sistem mulai berjalan otomatis dan dibiayai oleh dari pendapatan. Lalu yang selanjutnya adalah operasional dan logistik awal yaitu sebesar 100 juta, yang dimana ini menutup biaya pengiriman alat ke mitra, lalu juga transportasi tim dan sewa gedung awal sebelum sistem logistik lebih efisien terbentuk. Lalu untuk total modal awalnya maka sebesar 850 juta, yang dimana ini cukup untuk memulai operasional dan uji pasar sebelum eksperimen lebih besar atau ekspansi lebih besar. Lalu yang selanjutnya adalah forecasting pendapatan per bulanan tahun pertama. Jadi untuk pendapatan per dapur yaitu sebesar 500.000 dikali 25 pesanan sebesar 12.500.000 rupiah. Lalu total pendapatan dari 50 dapur yaitu 12.500.000 dikali 50 yaitu sebesar 625 juta. Lalu FII untuk Rasa IND yang dimana tadi 20%, maka 20% dikali 625 juta yaitu sebesar 125 juta, dan itu per bulan. Dan untuk pendapatan tahunannya yaitu sebesar 125 juta dikali 12 yaitu sebesar 1.500.000.000 juta. Selanjutnya kita beralih ke Voltizen. Kasus 2. Jadi Voltizen ini adalah startup yang menyediakan status pengisian daya kendaraan listrik, dan pasar EV di Indonesia ini sedang berkembang, namun masih banyak tantangan, terutama soal aturan pemerintah yang belum jelas, dan juga untuk bisa tumbuh lebih cepat dan bertahan dalam jangka panjang, Voltizen harus punya strategi yang tepat. Yang pertama kita akan menganalisis dengan analisis pastel. Jadi yang pertama itu adalah faktor politik. Jadi pemerintah ini mendukung kendaraan listrik, namun regulasi terkait stasiun pengisian ini masih belum stabil. Lalu yang selanjutnya faktor ekonomi. Jadi pasar sangat potensial karena biaya listrik lebih murah dibanding dengan mesin. Namun biaya pembangunan stasiun masih tergolong mahal. Lalu yang selanjutnya adalah faktor sosial. Jadi kesadaran masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan ini mulai meningkat, terutama di wilayah perkotaan. Lalu yang selanjutnya adalah faktor teknologi. Jadi teknologi pengisian terus berkembang seperti fitur fast charging dan juga sistem pintar. Lalu Voltizen perlu selalu berinovasi mengikuti perkembangan. Lalu yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Jadi kendaraan listrik mampu mengurangi emisi gas buang sejalan dengan tren global menuju keberlanjutan. Ini menjadi nilai jual utama. Lalu yang terakhir adalah faktor hukum atau legalitas. Jadi Voltizen harus mematuhi perizinan lahan, bekerja sama dengan PLN, serta mengikuti standar teknis stasiun pengisian yang berlaku seperti itu. Lalu selanjutnya adalah strategi bisnis Voltizen. Jadi Voltizen dapat memakai strategi fokus dan diferensiasi, yaitu yang pertama adalah fokus wilayah.
Jadi dengan memulai dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, lalu berkembang ke kota-kota kecil di daerah seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah buat teknologi yang kuat. Jadi Voltizen harus punya aplikasi yang mudah digunakan, yang bisa pesan waktu pengisian, lalu juga bayar langsung di aplikasi, lalu juga dapat melihat stasiun yang terdekat. Lalu yang selanjutnya bangun kerjasama, jadi bekerjasama dengan PLN, lalu juga pemilik lahan, pemerintah daerah, dan juga produsen mobil listrik, yang dimana ini agar mungkin mudah untuk berkembang. Lalu selanjutnya buat bisnis sulit ditiru atau mobility barriers. Jadi Voltizen ini harus punya keunggulan yang sulit ditiru. Contohnya banyak lokasi strategis, lalu juga aplikasinya yang canggih, lalu juga pelayanan cepat dan nyaman, lalu yang terakhir adalah reputasinya yang terpercaya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah perkembangan industri atau evolusi industri. Jadi untuk Voltizen ini dapat dibilang industrinya masih baru dan berkembang. Jadi Voltizen yang pertama harus cepat belajar dari kesalahan dan memperbaiki sistem, yang mana ini dapat dikatakan sebagai learning by doing. Lalu yang selanjutnya adalah bangun standar sendiri dalam pelayanan. Lalu selanjutnya terus berinovasi sebelum bersaing masuk. Lalu yang selanjutnya adalah siap menghadapi perubahan aturan dari pemerintah. Lalu selanjutnya adalah perkiraan modal dan pendapatan. Jadi untuk yang pertama asumsi, jadi Voltizen akan membangun 30 stasiun pengisian. Lalu untuk biaya satu stasiunnya itu adalah sebesar 250 juta. Lalu satu stasiun akan melayani 20 kendaraan per hari, dan biaya isi daya yaitu sebesar 20.000 per kendaraan. Lalu selanjutnya kita akan estimasi perhitungan modal awal, yaitu yang pertama adalah 30 stasiun pengisian, di mana ini adalah 30 kali 250 juta, maka sama dengan 7.500 juta. Lalu yang selanjutnya adalah aplikasi dan sistem, 1 dikali 300 juta, yaitu sebesar 300 juta. Lalu tim operasional 6 bulan, yaitu sebesar 500 juta. Dan akhirnya total modal awal dapat diketahui yaitu sebesar 8.300 juta. Lalu yang terakhir adalah perkiraan pendapatan. Jadi yang pertama pengisian per hari per stasiun, yaitu kita contohkan 20 kendaraan, maka dikali dengan 20.000, yaitu menghasilkan hasil sebesar 400.000. Lalu pendapatan bulanan per stasiun yaitu 400.000 dikali 30 hari, maka menghasilkan hasil sebesar 12 juta. Lalu pendapatan 30 stasiun per bulan, maka 12 juta tinggal dikalikan dengan 30, maka menghasilkan 360 juta. Lalu pendapatan tahun pertama yaitu 360 juta dikalikan dengan 12, yaitu sebesar 4.320 juta. Dan untuk target pertumbuhan tahun kedua itu akan diperkirakan naik 120%, maka 4,32 miliar tinggal dikalikan dengan 2,2, maka menghasilkan hasil sebesar 9.504.000.000 rupiah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah-salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.